Kamu percaya nggak? Ada negara di dunia ini yang hukum matiin orang cuma karena orientasi seksualnya, tapi di saat yang sama juga boleh nikah sama banyak istri sekaligus. Bahkan, ada tradisi di mana seorang bibi wajib ngecek keperawanan keponakannya sebelum nikah. Ini bukan fiksi, ini nyata. Ini Uganda. Yup, Uganda. Negara kecil di jantung Afrika yang punya kombinasi aneh antara keindahan alam yang luar biasa, hewan liar yang mematikan, hukum yang kontroversial, dan budaya yang bikin tamu geleng-geleng kepala. Tapi di balik semua keanehan itu, Uganda juga punya cerita menyentuh, tradisi luhur, dan keanekaragaman yang luar biasa. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena setelah kamu tahu fakta-fakta di video ini, kamu bakal makin penasaran sama dunia ini. Pertama, mari kita bahas tentang tradisi keperawanan suku Banyankole. Menurut tradisi lama dari wilayah barat Uganda, tepatnya suku Banyankole, sebelum seorang gadis menikah harus dipastikan dulu bahwa dia masih perawan. Tapi yang ngecek bukan dokter, bukan pengantin laki-laki juga, tapi bibi dari pihak perempuan. Iya, kamu nggak salah dengar, bibinya sendiri. Yang lebih mengejutkan, kadang sang bibi ini diminta menginap semalam bersama calon mempelai pria untuk ngecek apakah sang pengantin cowok beneran jantan atau enggak. Dikutip dari riset antropolog budaya Uganda, tradisi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab keluarga untuk menjamin rumah tangga keponakannya berjalan lancar. Tapi hal ini bukan tanpa kritik. Aktivis HAM udah lama menyuarakan bahwa praktik ini melanggar privasi dan bisa jadi bentuk kekerasan seksual terselubung. Walaupun sekarang mulai ditinggalkan, di desa-desa terpencil tradisi ini masih dianggap sakral. Dan bukan cuma itu, gadis-gadis dari suku ini sejak umur 8 tahun udah disiapkan jadi calon istri. Mereka nggak boleh main-main lagi di luar rumah. Disuruh makan bubur, susu sapi, daging, dan makanan bergizi tinggi bukan biar sehat, tapi biar gemuk. Karena menurut mereka, wanita gemuk itu cantik dan siap menikah. Sekarang kita lompat ke fakta yang lebih mencengangkan lagi. Poligami legal di Uganda. Berdasarkan hukum yang berlaku di Uganda, seorang pria boleh menikahi lebih dari satu wanita. Bahkan dalam beberapa komunitas, itu dianggap biasa dan malah menunjukkan status sosial. Salah satu kasus paling terkenal adalah Musa Hassahia Kasera, seorang pria yang punya 12 istri dan 202 anak. Dikutip dari wawancara eksklusif oleh BBC Afrika, Musa sendiri bilang dia udah mulai nggak ingat nama semua anaknya. Bahkan nama beberapa istrinya pun lupa. Sebagian besar dari istri-istrinya sekarang pakai alat kontrasepsi karena katanya dia udah nggak kuat lagi menafkahi keluarga sebesar itu. Bayangin deh, lebaran versi Uganda di keluarga ini kayak apa? Masih soal hukum dan kontroversi, Uganda juga jadi sorotan dunia karena hukum anti-LGBT paling keras. Pada bulan Maret 2023, sebanyak 387 dari 389 anggota parlemen Uganda menyetujui undang-undang anti-homoseksualitas. Undang-undang ini ngatur bahwa tindakan homoseksual, promosi LGBT atau pendanaan gerakan LGBT bisa dihukum penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Menurut Presiden Uganda, dikutip dari wawancaranya dengan Al Jazeera, ia percaya bahwa Barat sedang mencoba memaksakan nilai-nilai menyimpang kepada negara-negara Afrika. Dalam kurang dari 1 bulan setelah pengesahan, lebih dari 110 orang dari komunitas LGBT ditangkap. Ini adalah salah satu undang-undang paling kontroversial di dunia modern. Gimana pendapatmu soal ini? Yuk tulis di kolom komentar. Tapi jaga sopan ya. Dan bukan cuma soal hukum, Uganda juga pernah punya rencana buat melarang wanita memakai rok mini. Menteri Etika dan Pemuda Uganda pernah bilang kalau perempuan yang pakai rok mini itu bikin kecelakaan lalu lintas karena katanya ngalihin perhatian pengemudi. Ia bahkan bilang pakai rok mini itu hampir sama kayak telanjang. Menurut laporan dari New York Times, Universitas Makerere di Kampala udah mulai memberlakukan aturan berpakaian buat mahasiswinya. Tapi undang-undang larangan nasionalnya belum disahkan sampai sekarang. Tapi kalau kita bahas Uganda, kita juga wajib bahas makanan nasional mereka, yaitu matoke. Matoke adalah pisang yang dikukus dan dihancurkan, biasanya dimakan pakai saus atau kuah kacang. Di Uganda, matoke bukan cuma makanan pokok, tapi identitas nasional. Bahkan dulu, matoke sempat dicetak di uang kertas Uganda loh. Berdasarkan survei dari Uganda Bureau of Statistics, sekitar 70% rumah tangga di Uganda makan matoke setiap hari. Saking pentingnya, kalau ada orang bilang, minggu lalu saya nggak makan apa-apa, itu artinya mereka nggak makan matoke, padahal mereka tetap makan makanan lain. Sekarang kita bahas air bersih, sesuatu yang buat banyak dari kita di Indonesia mungkin terasa biasa. Tapi di Uganda, ini jadi masalah serius. Hanya sekitar 50% dari total populasi Uganda yang punya akses air bersih.
Di desa-desa, banyak penduduk harus ambil air dari sungai, danau, atau sumur yang belum tentu aman. Menurut laporan dari WHO dan UNICEF, hal ini menyebabkan banyak penyakit yang ditularkan lewat air seperti kolera, disentri, dan tipes. Tapi yang paling berbahaya adalah malaria. Malaria di Uganda sangat parah. Sekitar 95% wilayah Uganda beresiko tinggi terkena malaria. Setiap tahun, lebih dari 20.000 orang Uganda meninggal karena penyakit ini. Kalau kamu suka video-video penuh fakta mengejutkan kayak gini, yuk bantu support channel ini dengan like dan share ke teman-temanmu, biar makin banyak orang yang tahu tentang dunia yang nggak sesederhana kelihatannya. Balik ke topik, sekarang kita masuk ke hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat berkunjung ke Uganda. Pertama, jangan pernah motret simpanse pakai flash, mereka bisa agresif banget. Jaga jarak minimal 7 meter dari hewan liar. Jangan berenang di danau atau sungai karena bisa diserang kuda Nil atau buaya, atau malah kena penyakit sistosomiasis. Kalau kamu ngunjungin desa, jangan asal motret penduduk tanpa izin. Hindari ciuman di tempat umum, jangan naik taksi motor yang disebut boda-boda karena rawan kecelakaan, dan jangan makan makanan jalanan mentah karena standar kebersihannya bisa sangat rendah. Oke, sekarang mari kita bahas satu hal unik lainnya, yaitu Uganda adalah salah satu negara dengan populasi paling muda di dunia. Usia rata-rata penduduk Uganda adalah 17 tahun. 80% dari total penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Setiap tahun, populasi Uganda nambah sekitar 1,2 juta orang. Bandingin sama Korea Selatan yang rata-rata anak per wanita cuma 0,8. Di Uganda, rata-ratanya 5 anak per wanita. Bayangin pertumbuhan penduduknya secepat apa. Dari segi fauna, Uganda punya satwa liar yang luar biasa. Ada sekitar 5.000 simpanse, 5.000 eja, dan burung nasional yang sangat ikonik yaitu Great Crown Crane. Burung ini muncul di bendera dan lambang negara Uganda. Warna bulunya cocok banget sama warna bendera, kuning, merah, dan hitam. Tapi hati-hati, karena Uganda juga rumah bagi kuda Nil, hewan paling mematikan di Afrika. Kuda Nil ngebunuh sekitar 500 orang setiap tahun. Mereka bisa balikin perahu, menggigit, bahkan mengejar manusia sampai ke darat. Dan mereka bisa berenang sejauh 500 km. Gak kalah seram, Uganda juga punya sejarah serangan kuda Nil legendaris. Pernah ada kuda Nil raksasa bernama Osama yang konon ngebunuh sekitar 80 orang di Danau Victoria sejak 1991 sampai 2005. Dan buat kamu yang suka gorila, Uganda adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk melihat gorila gunung liar. Kamu bisa ketemu mereka di Taman Nasional Bindi dan Magingha. Tapi hati-hati, gorila bisa kena jebak pemburu liar, kehilangan habitat, bahkan ditangkap buat dijual ke kebun binatang. Tahun 2020, seekor gorila jantan bernama Rafiki dibunuh oleh pemburu liar dan kasus ini mengguncangkan dunia konservasi. Gimana? Nggak nyangka kan? Negara sekecil Uganda punya segudang cerita yang bikin merinding, terkejut, dan kagum dalam waktu yang bersamaan. Kalau kamu masih di sini, berarti kamu penonton keren yang suka cari ilmu. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan bantu channel ini terus berkembang. Karena kita masih punya banyak banget cerita dunia yang belum sempat kita kuak. Dan kalau kamu punya pengalaman tentang Uganda atau pengen ngasih komentar tentang tradisi, budaya, hukum atau makanan di sana, yuk kita ngobrol di kolom komentar. Terima kasih udah nemenin sampai akhir. Jangan berhenti penasaran, karena dunia ini lebih luas, aneh dan menakjubkan dari yang kamu kira.